warahmatullahi wabarakatuh. Hai tikus-tikus Jawa, hadapi gempuran-gempuranku untuk musnahkan kalian. Saya berhadapan sama, gak ada kata-kata mundur. Sampai mati kita bertarung. Mau lari ke lubang semut pun kalian, sembunyi kemanapun kalian tetap kena. Aku gak akan pernah nyabut doa-doa. Doaku gaib sekali ku lempar, menghabiskan kalian semua. Panggil jin-jinmu, segala jinmu, gaib-gaib yang kalian miliki. Panggil Allahmu kalau kalian merasa punya Allah. Allahku cukup bumi sama langit. Ibu bumi bopo angkos. Sekarang hatiku benar-benar murka sama kalian. Silakan kalian mau lari kemana sekarang. Kalau kalian gak jadi debu, jangan bilang namaku Satrio Piningit Muhammad Rais atau Imam Mahdi. Jadinya Imam Mahdi kalau kerajaan langit sudah terbuka. Sekarang aku tantang tarung di alam gaib. Umpannya Wiwin Winarti, istriku yang nomor 8. Ini yang tak kasih tahu di media. Ngerti? Kalau serangan iblis atau dajalmu berapa triliun sini biar tak makan sama aku. Makhluk-makhluk yang kalian kirimkan sama aku ini patuh sama aku. Ini bisa balik tak suruh untuk menghancurkan ragamu sendiri tanpa ada pun sedikit. Kau mau tahu, Satrio Piningit Imam Mahdi diturunkan ke muka bumi, dilahirkan di Ibu Pertiwi ini, memiliki kekuasaan 3 alam. Alam nyata, alam ruh, alam jin. Kalau Satrio Piningit Muhammad Rais mampu kalian serang gaib-gaibmu, iblis-iblismu, dajal-dajalmu, jin-jinmu, bentuk apapun itu, berarti aku bukan Satrio Piningit Muhammad Rais. Berarti aku bukan Satrio Piningit atau calon Imam Mahdi. Ayo, berkumpullah kalian orang setanah Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kita buktikan kau punya Allah atau Allahmu itu jin sama iblis. Bersatulah kalian dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Bagiku kalian itu penyesat umat manusia. Sekarang aku gak akan pernah nyabut doa-doaku, nyabut gaib yang sudah aku turunkan dari alam gaib ke alam nyata. Bagi pengikut Satrio Piningit Muhammad Rais, cepat buat pakai diri merapat sama Bunda Maisya Maya Karlea. Karena terbukanya kerajaan langit dari dia. Tinggal yang mana yang akan terjadi di negara kita ini. Perang maksiat atau zaman keemasan. Satrio Piningit Muhammad Rais, kalau benar-benar murka, dengan semudah membalikkan telapak tangan aku musnahkan ribuan bahkan jutaan manusia. Kalian gak akan pernah tahu kemampuanku seperti apa. Karena kemampuanmu hanya sebatas membaca pikiran. Selama ini aku kalian hina, kalian caci keluargaku, kalian hancurkan, aku diam aja. Semuanya kendaraanku, rezekiku, kalian serang sama kelompok-kelompokmu, sama sekutu-sekutumu, aku diam aja. Tapi untuk kali ini aku gak akan pernah tinggal diam.
Mau nggak mau, terima nggak terima, siap nggak siap kalian wajib. Gaib sempat yang aku lemparkan ini nggak kenal yang namanya pangkat dan derajat. Nggak kenal namanya orang berilmu maupun orang awam. Semuanya rata. Jamin mati. Nggak mati dia akan sengsara dalam hidup. Dan pengikut Satrio Piningit yang merapat sama Bunda MC Maya kalian, pesanku satu sama kalian. Kalau Satrio Piningit yang kalian tunggu ini orang, jangan sekali-kali kalian ngobati orang lain. Kalian ngobati orang lain yang akan bertanggung jawab mengangkat penyakit orang lain, sukmamu sendiri. Karena kalau diambil ilmu dari ilmu kaji diri, sedulur papat kali mau pancar 6 raga 7 sukma 8 luhur 9 hari kiamat 10 surga. Malaikat 4 ini pendamping sukma. Sukma raga. Sebelah kanan kiri muka belakang. 5 pancar sukmamu lah yang mengangkat gaib orang lain, sehingga sukmamu harus bertanggung jawab. Mau kalian bawa kemana sukma? Kalau ilmu-ilmu pengobatan yang dimiliki umat manusia dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat ini melalui perewangan, baik secara melalui jin maupun iblis. Kalau kita pakai doa tertinggi, doa bismillah, Allah Maha Pengasih, nggak ada namanya jin, nggak ada namanya iblis atau dajjal, semuanya lebur jadi debu. Peringatan demi peringatan sudah tak kasih tahu. 6 raga ibumu asal usul ragamu. 7 sukma angin asal usul sukmamu. Kalau sukmamu membuat sukma, contoh Pak Rois menciptakan gaib penghancur alat vital. Sukmaku membuat sukma, angin tak buat sukma, penghancur alat vital. Jadi yang akan menggauli istriku, istri Pak Rois ini, baik manusia, jin, iblis, akan hancur. Jangan kalian pikir walaupun makhluk gaib, makhluk halus nggak bisa sakit. Iblis nggak bisa sakit, nggak bisa hancur. Sukmamu sendiri bisa sakit. Udah jelas dalam kalian sekolah dulu udah dikasih tahu sama ibu guru, bapak guru, biar sehat jasmani maupun rohani. Artinya sukma pun bisa sakit. Mau bukti? Kalian lihat orang-orang IKN yang masang badan di depannya Wiwin Winarti, istri Pak Rois. Istri Pak Rois mau disadarkan supaya nggak digauli makhluk lain selain suaminya, diserang sama dajjal, pura-pura mengobati. Silakan kalian pantau sekarang. Ini caranya Satrio Piningit Muhammad Rais meratakan tanah Jawa. Manusia-manusia yang pura-pura bisa mengobati. Dukun, kiai, pendeta yang di Pekanbaru ini habisnya beradu kekuatan gaib sama Satrio Piningit Muhammad Rais. Apapun gaib yang dimiliki dukun kiai di sekitar Pekanbaru ini, gak ada apa-apanya. Apalagi tanah Jawa. Mau bukti? Silakan. Kalian gak nyerang, aku sekarang yang nyerang. Istriku yang nomor 8 aku pasang kayak penghancur alat. Yang bersama dia pun aku hancurkan. Aku hadapkan sama Allah. Allahku siapa? Ibu bumi Bapak Angkoso yang menguasai raga dan jiwa. Allahku nggak membutuhkan aku, tapi aku yang membutuhkan Allahku. Sama seperti aku. Aku nggak membutuhkan umat manusia. Kalau kalian membutuhkan aku, kalian harus bertukar lutut. Makanya selamanya kalian akan SP dan imam. Nggak akan pernah ketemu.
Kalau matamu kalian tutup, jiwamu kalian butakan. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Sementara Pak Res akan menggempur seluruh markas-markas Dajjal di tanah Jawa dengan cara-caraku sendiri, dan aku akan diiringi sama alam semesta dan para leluhur. Satrio Penyingit Muhammad Rais setiap mau bertindak dan berjalan selalu direnungkan dan dilihat, dipantau seluruh musuh-musuhnya Satrio Penyingit, kemampuannya seperti apa dan apa aja gaib-gaib yang dilemparkan sama Satrio Penyingit. Ilmu seluruh yang dimiliki dukun dan kiai yang dimiliki umat manusia di seluruh Nusantara. Kalau kalian gak hancur jadi debu berhadapan sama satu orang, jangan tanya namaku Satrio Penyingit Muhammad Rais yang ditunggu seluruh umat, seluruh makhluk di seluruh bumi atau di 3 alam. Alam nyata, alam roh, alam badan halus. Kalau aku ceritakan alam badan halus, kalian gak akan pernah paham dan mengerti. Sedangkan tak kasih cuplikannya aja, kalian masih mengangguk saja. Kalau orang mati itu nggak ada masuk alam barzah. Orang mati itu sukmanya jadi hantu kuburan. Itu yang jadi hantu kuburan. Kalau yang melihara iblis atau dajjal, sukmanya ditahan sama dajjal atau iblis di alam di kegelapan malam. Bodoh. Kalau enggak kalian dihajar, kalau kalian enggak sedikit-sedikit dimusnahkan, kalian akan semakin merajalela nanti. Dan pengikutnya Satrio Penyingit Muhammad Rais jangan segan-segan musnahkan seluruh kiai di tanah Jawa. Dulu zamannya Soeharto, kiai itu dimusnahkan, dimasukkan dalam karung. Kalau kalian bisa melihat masa lalu, lihatlah masa lalu. Yang disebut PKI itu apa? Terus lagi, buat saudaraku dimanapun berada yang melihat YouTuber ini, video aku ini, mulai sekarang, jangan sekali-sekali kalau kalian ziarah, pergi ziarah, kalian bacakan almarhum saudaramu yang sudah meninggalkan dunia ini, yang raganya sudah tidak bisa digunakan sukmanya. Jadi orang mati itu yang mati cuma raganya, sukmanya masih hidup. Dia jadi hantu kuburan. Kalian apapun yang terjadi, kalau Satrio Penyingit nggak muncul, kalian tetap nggak akan tahu apa itu yang namanya akhir zaman. Kalian nggak akan tahu saudaramu yang sukmanya menderita di alam sana, di alam kegelapan. Kalau enggak dimusnahkan manusia-manusia dajjal laknatullah dari negeri ini, kayak sampai kapan kita akan menderita karena ulah-ulah mereka. Makanya Satrio Penyingit Muhammad berseru sama kalian berkali-kali, urus dirimu dulu, buat pagar diri dulu. Kayak mana cara membuat pagar dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat suci, aku minta sama kau, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Baru bawa puasa. Selama puasa jikanya bismillah. Allah. Manusia dajjal laknatullah gak akan berani jika bismillah 24 jam selama puasa. Walaupun dia sholat, pura-pura sholat, makanya sholatnya melenceng. Sholatnya umat manusia selama ini dilencengkan atau dibelokkan bersama iblis atau dajjal yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia.
Kalau kalian nanti sudah buat pagar gaib, baru kalian akan tahu berapa kuat gaib yang kalian buat masang pagar diri. Pagar ragamu ini diserang sama Dajjal atau iblis. Itu tadi. Kalau kurang kuat tambahin lagi, kurang kuat tambahin lagi. Baru kalian nanti akan ngerti. Kalian pandai, kalian bisa jumpakan ya PR yang diajarkan sama Pak Roy. Sedulur papat 5 pancer 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Berarti kalian mengenali jati diri. Kalau udah mengenali jati dirimu, kalian tahu siapa Tuhan. Sudah tahu Tuhan, kalian tahu kenapa Satrio Penyingit Imam Mahdi diturunkan ke negeri. Kenapa Satrio Penyingit Imam Mahdi dijuluki pemimpin akhir zaman yang akan menuju zaman emas, zaman sukaria, zaman kala subah, zaman penuh kemegahan. Makanya Pak Roy sudah berkali-kali menceritakan sama kalian, kalian tetap akan membutakan matamu, membutakan mata batinmu, membutakan pikiranmu, membutakan mata kasar. Betapa bodohnya kalian takut sama yang namanya iblis atau Dajjal laknatullah di tanah Jawa. Contoh seperti Aryo Hendroyono Harjito ini. Kalau yang jadi kiainya, contoh Condromowo, kalian cari di tanah Jawa itu, Condromowo, Jogorogo, itulah yang membuat virus dan seterusnya. Itulah yang membuat ulah dan kejahatan ini tadi. Makanya di tanah Jawa itu sangat mengerikan, sangat membahayakan orang-orang awam. Jangan kalian pikir orang itu baik. Baik hanya di mulut, tapi tindakannya jahatnya luar. Kenapa Satrio Penyingit Muhammad Roy ngomong? Salah-salah ada orang awam merantau ke tanah Jawa bisa jadi tumbal pesugihan. Jangankan orang awam, Satrio Penyingit Muhammad Roy saja di Cilacap pernah dijadikan tumbal pesugihan. Babi ngepet. Di Jawa Timur Pak Roy mampir warung kopi, langsung mau dijadikan tumbal pesugihan juga, dikasih di dalam minumannya itu. Pak Roy itu sebenarnya nggak mau seperti itu, tapi karena ulah-ulah kalian, tadinya kalian bisa disadarkan, tapi kalau ulah-ulah kalian sendiri, mau nggak mau, terima nggak terima, siap nggak siap kalian, Pak Roy harus angkat senjata. Pak Roy mau nggak mau harus melemparkan ke kekuatan gaib ini di tengah-tengah umat manusia. Dan merasa kalian bisa menurunkan, membuat bencana sekarang, hadapi serangan Satrio Penyingit Muhammad. Saya siap meluluh lantakan kalian semua yang merasa kalian bisa membuat bencana di mana-mana. Kalian mau bersekutu sama jin sekalipun, sama dewa sekalipun, bagiku semudah balikkan telapak tangan aku merantakan kalian. Kalian mau berbuat, hadapi dulu orang satu. Kalau memang kalian satria, kalian Satrio Penyingit, hadapi orang satu. Kenapa kok Pak Roy ngomong seperti ini? Karena jangan sampai kalian menyesatkan orang. Jangan hanya sembunyi-sembunyi terus kalian, hanya akan membingungkan orang. Sekarang hadapi gempuran-gempuranku di tanah Jawa. Kalau enggak
rata dengan tanah. Tanya namaku Muhammad Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo sepak bola di alam kegaiban. Siapa yang akan bertahan hidup di muka bumi? Aku atau kau?